Setahun sudah, Ahmad Farid Rani Nasution harus belajar secara daring. Saat pandemi, sistem pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi siswa kelas 3, sebuah sekolah inklusi setingkat sekolah dasar ini. Petriani Siregar, ibunya, mengaku kesulitan saat Farid harus belajar secara daring. Putra bungsunya tak bisa mandiri, mengingat autisme membuat kemampuan komunikasi verbalnya terganggu. Untuk sekolahnya Farid ini kan berbeda dengan sekolah lainnya. Mereka itu kan banyak di praktek seperti memasak, kemudian buat jus. Itu kan kalau dilakukan secara bersamaan dengan teman-temannya di sekolah kan cukup asik ya. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kita kan harus lakukan itu di rumah sendiri. Pertama, Faridnya sendiri juga suka bermain akhirnya. Autisme merupakan gangguan perkembangan kompleks dengan gejala yang meliputi ketidakmampuan dalam berbagai bidang. Menurut laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, gejala autisme makin jelas terlihat ketika anak mulai menginjak usia 3 tahun. Di antaranya gangguan komunikasi, interaksi sosial, perilaku, emosi, hingga gangguan persepsi sensoris seperti tidak suka rabaan atau menutup telinga jika ada suara keras. Konselor Ikatan Konselor Indonesia Jovita Trikomandito menjelaskan, saat pandemi orang tua sebagai lingkungan terdekat dengan anak bisa menjalankan perannya sebagai terapis di rumah. Pendidikan yang tepat itu adalah pendidikan yang bertatap muka. Ya, anak-anak autistik dapat berinteraksi langsung dengan guru, dengan terapisnya atau orang-orang yang dia percaya. Lagi mereka harus PJJ seperti saat ini. Mereka ada di rumah, jadi orang yang paling terdekat dengan mereka tentu orang tua. Buat saya, orang tua adalah terapis yang terbaik buat anak-anak mereka. Ada sejumlah tips bagi para orang tua dengan anak penyandang autisme yang dapat dilakukan untuk mengajari anak-anak mereka sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Jadi orang tua harus memperhatikan situasi yang menyenangkan buat anak-anaknya. Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik 2010, penyandang autisme di Indonesia diperkirakan mencapai 2,4 juta jiwa, dengan pertambahan penyandang baru rata-rata 500 orang per tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memasukkan autisme ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus atau ABK yang didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental intelektual, kemudian sosial, dan juga emosional yang dapat memperlambat tumbuh kembangnya. Nah, untuk mendorong negara-negara di dunia ini meningkatkan kesadaran terhadap autisme, pada 18 Desember 2007, PBB menetapkan tanggal 2 April sebagai Hari Peduli Autisme Sedunia. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.